Selamat datang di Bengkulu. Mas Dwi, gini keadaannya di Bengkulu. Betul. Semua peserta di kelas utama, sekali lagi tiket 4,4 juta, baik yang mendapatkan tiket maupun yang tidak mendapatkan tiket, segera untuk hadir di lapangan A. Ada hal-hal mungkin ya di silent pasti ada, ya pasti seperti itu semua, baik media, pemain, segala macam itu pasti memikirnya seperti itu. Tapi kita tidak tahu otak ini tadi yang penyelenggara tadi mau arahnya kemana kan? Untuk yang tidak bisa atau tidak bisa hadir, ya jangan salahkan kami. Nanti apabila ada informasi yang tidak sampai di Anda, ya. Sampai di hari H. Jadi shocknya tuh luar biasa. Iya, jangankan kicau mania yang sekelas SMMM aja bisa tertipu gitu. Bang Adi, persiapannya seperti apa udah? Untuk persiapan semuanya sudah matang ya. Tiket sudah full terjual. Gantangan hari ini kita dirikan. Jadi pelaksanaan hari Minggu harusnya tidak ada kendala. Oke. Itu sih. Ini 2 lapangan. 2 lapangan. Tapi yang satu juri SMM lapangan A, yang satu lagi juri Ronggolawe Nusantara. Ini kabarnya juri-juri dan semua kru yang bertugas di acara besok sudah dibayar lunas semua honornya. Semuanya sudah lunas, nggak ada yang tersisa, termasuk media. Ketahuan dah gua udah bayaran. Semuanya udah lunas, kita nggak mau ada beban. Jadi H-2 udah kita lunasin semua. Istilahnya kan, ya, mereka pun kalau tahu dia berstatement bahwa kalau kami tahu kayak ini pasti nggak kirim. Berarti kan nggak tahu, sama-sama nggak tahu gitu loh. Itu seperti yang kicau mania rasakan. Iya, gitu, sama-sama. Sama-sama kita rasakan. Sama-sama kita rasakan. Kekecewaan, semuanya bercampur lah. Kami sebagai SMM harus bersikap mengenai hal ini karena sudah melanggar apa yang sudah disepakati oleh panitia. Ini saya kasih waktu sampai jam 12. Kalau jam 12 tidak ada panitia yang menghadap ke sini karena kami sebagai SMM sebenarnya hanya tamu. Dan kita akan tarik diri, biar dicuri sendiri. Pemilihan masyarakat Bengkulu, minta maaf Mas. Sama-sama, kita juga berusaha yang terbaik. Ini di luar dugaan dari kita. Om Dwi, ini first major bener-bener ya? Bener-bener Pertama first major. kali cobaan selama 5 tahun. Di luar dugaan dari kepanitiaan mengfitkan SMM ya ini. Ya nggak tahu, kita tunggu aja pihak panitia. Kalau memang sampai waktu yang ditentukan memang nggak datang, kita ambil sikap, kita tarik diri. Karena bagaimanapun juga ini sudah membawa nama SMM. Iya. Kita harus tegas juga. Tetap berbaik sangka Om ya? Berbaik sangka. Mudah-mudahan bisa hadir dan bisa menjelaskan. Jadi harapannya salah satu yang utama adalah refund tiket ya, pengembalian. Iya. Seandainya apabila hal itu juga tidak terpenuhi, langkah apa yang bakal diambil? Baru 3 tahun dari pemain Pagi itu hadir. cuman bikin gelaran baru kali ini apa udah beberapa kalinya? Dia sudah berapa kali, cuman yang sifatnya lambat-lambat lah. Tiket enggak. Yang tiket gede baru kali ini fit SMM. Iya, baru kali ini di Bengkulu. Kabar apa nih Bang, rame-rame Bang? Buronan kicau mania ini. Pak PSC ini buronan ini. Penipuan berkedok lomba ini. Bang, media jangan bungkam ya. FYP. Pasti rame. Soal gonta-ganti jawaban nanti otomatis saja ya, nggak perlu dijatah lah bahasanya. TikTok aja. Ya, TikTok aja. TikTok. Oke, on ya. 3, 2, 1. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Om Heri Balok, dengan Bang Ranto. Iya. Oke, siap. Kami turut prihatin terkait pembatalan lomba event SMM Pit Bengkulu kemarin. Dalam hal ini, hari ini kita
mau mengklarifikasi atau menyampaikan apa sebenarnya yang dirasakan oleh perwakilan Kicau Mania Bengkulu dan Kicau Mania yang hadir kemarin ke Wahana Surya. Ya. Yang mau kami tanyakan, apa yang dirasakan Kicau Mania Bengkulu sebelum lomba? Baik dari 2 bulan sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, bahkan di detik-detik H-2, H-3 itu bisa diceritakan nggak Bang? Kondisi di lapangan itu atau di teman-teman Kicau Mania Bengkulu seperti apa? Kalau sebenarnya sendiri ya, kalau untuk kondisi sendiri kondusif ya, karena memang sudah terstruktur dari awal. Kita media juga mendukung kan dengan info-info yang sudah disampaikan di media mengenai acara ini bakalan berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses, karena ini event nasional dan media nasional pun juga sudah hadir gitu kan, baik di media sosial ataupun hadir di setiap ketua panitia kunjungan ataupun seperti apa selalu diliput ya kan. Jadi dari awal kita juga menganggap ini memang event besar, event yang menurut kita akan mengangkat nama Bengkulu ya kan. Tapi di jalannya waktu memang ada beberapa trouble mengenai kandang yang istilahnya dari awal kita mesan tanggal berapa sampai berapa itu baru terselesaikan di tanggal berapa, malah di H-1, H-2 baru terselesaikan. Kita sudah istilahnya menganggap itu ada hal yang agak janggal gitu kan. Tetapi kita mengingat ada beberapa media juga menyampaikan bahwa itu tidak ada masalah, dan ada statement yang menyampaikan bahwa panitia sudah membayar semuanya. Sehingga memberikan keyakinan kepada kita pemain bahwa itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Di balik itu juga ya awalnya kita berpikirnya aman-aman aja, fine-fine gitu kan. Ya, cuman mulai dari ya di bulan Januari lah tiketing mulai lambat, respon sudah mulai kurang direspon, tiketing yang istilahnya tidak jelas, ini di tiket ini berapa peserta, ini berapa peserta, tidak diekspos. Nah itu mulai kita berpikir ya ini kenapa gitu kan. Kita mulai bertanya, bukan kita mencurigai tapi kita bertanya kenapa ini, kenapa gitu kan, ada trouble-nya kenapa dan ada apa gitu kan. Makanya kita juga mengiring karena menganggap acara ini bakalan terselenggara dengan baik. Kita sebagai tuan rumah juga berharap orang yang datang ke Bengkulu itu yang menjadi duta pariwisata yang tidak di Bengkulu gitu kan. Kita harapkannya seperti itu. Cuman ya kembali ada hal-hal yang agak janggal. Kita pun curiga, cuman ya tidak bisa menindaklanjuti karena media juga menyampaikan bahwa ini tidak ada masalah, tidak ada trouble, dan itu terus diekspos. Sehingga kejanggalan di hati kita pun hilang. Ya hilang karena apa? Walaupun kita janggal dengan tiket, dengan sangkar, dengan hal-hal lain, hilang karena apa? Media juga membantu itu untuk menghilangkan kejanggalan-kejanggalan yang ada di lapangan. Mungkin juga ini sudah terkonsep gitu. Mungkin dari Pak Ranto juga. Ya kalau dari saya pribadi saya gini, untuk pelaksanaan acara ini ya sangat euforia dan sangat dinanti lah sebenarnya acara ini. Acara ini sangat yang dirindukan oleh para pemain Kicau Mania Bengkulu, bahkan ya nasional. Event ini sangat luar biasa gitu loh. Bahkan sangat dirindukan sama Kicau Mania Bengkulu dan kabupaten-kabupaten lain. Ingin menjajal atau cara penjurian nasional seperti kayak penjurian dari SMM kan. Euforia sangat ini. Jadi kami sangat mempersiapkan hal itu gitu. Dalam hal ini ya untuk pelaksanaan ya sesuai real koridornya, sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi nggak ada hal yang mencurigakan atau apa. Bagi saya ya saya udah pengennya mau main, ini event besar, event yang sangat dirindukan gitu. Ya atas kejadian ini ya semua para Kicau Mania ya shock, bahkan kaget kalau bisa acara batal di hari H kan. Itu karena semua perlengkapan sudah tersedia, itu intinya.
Jadi nggak bisa berkata-kata lagi masalah hal sebesar ini kok bisa terkonsep secara rapi ini real, bahkan masa pun sudah datang gitu. Itu aja sih menurut saya, dan sangat disayangkan aja sebenarnya. Ya kita anggap skenario sutradara yang menjalankan ini sangat rapi, gitu kan? Sangat rapi, semua terstruktur, ya kan. Cuman kita harapkan ini menjadi pembelajaran, ya, jadi pembelajaran kita nanti ke depannya, gitu kan. Ya kita sebenarnya kita tidak ada yang nunjuk sebenarnya untuk memfasilitasi lah ya, karena kita merasa jiwa kicau kita di Bengkulu namanya sudah tercoreng, sehingga kita tegak di sini, berdiri di sini, menganggap bahwa kicau mania di sini adalah bagian dari kehidupan kita, periuk kita, mungkin pariwisata kita juga terganggu, sehingga kita berdiri untuk membantu teman-teman baik itu yang di kota, di daerah ataupun di provinsi lain untuk menyelesaikan ini. Kenapa kita berdiri di sini? Sebenarnya capek bener, cuman kalau tidak ada yang bergerak, siapa lagi? Saya berpikirnya seperti itu. Ya, teman-teman yang lain mungkin juga seperti itu. Ya, itu perpanjangan lidah dari teman-teman kicau mania yang ada di Bengkulu, yang di kabupaten-kabupaten, bahkan di provinsi-provinsi lain. Kalau nggak kita, seolah kita nanti hening-hening aja, nanti pandangan dari kicau mania yang telah hadir, apa respon dari pemain-pemain lokal gitu. Jadi seolah-olah nanti jangan sampai kita seolah-olah nanti main keluar. Jadi udah, waduh bang gimana, kita tempat bertanyanya ke siapa kan gitu. Ya intinya kita peduli dengan hal ini, karena kita juga menjaga gimana kedepannya seperti apa nanti setelah kejadian ini gitu, karena ya banyak yang tercoreng sangat memalukan ini ya. Bahkan event ini diselenggarakan ya yang mengikutin juga para pejabat juga ada yang ikut, karena hobi kicau mania tadi, para pejabat, seluruh elemen masyarakat lah. Ya dari anggota kepolisian ada yang ikut juga, karena event ini event besar. Wah, luar biasa yang sangat dirindukan gitu loh. Dari juri-juri nasional yang datang ke Bengkulu, dan satu lagi ya para kicau mania ini ingin menyaksikan burung-burung mewah nasional itu yang seperti apa gitu. Jadi motivasi bagi kami kan. Ya, itu aja yang bisa. Khusus untuk kita pemain lokal dengan event ini, kita juga kan merasa ini waktunya untuk menaikkan kelas, istilahnya kan. Menaikkan kelas kicau mania Bengkulu, baik itu secara burungnya sendiri, kita memperkenalkan ke khalayak di Indonesia, juga ke provinsi tetangga dan yang lain, supaya apa? Ya burung-burung Bengkulu ini banyak yang berkualitas, bisa bersaing di tingkat nasional. Nah, kami berharapnya seperti itu kemarin. Cuman sampai di tengah jalan seperti ini ya, menurut saya pribadi ya dan teman-teman menganggap ini sudah kacau jadinya. Jadi tidak on the track lagi, dan mengacaukan juga menghancurkan kicau mania Bengkulu. Makanya di situ kita bareng tergerak hati, sedikit memperbaiki, mungkin nggak banyak, tapi sedikit memperbaiki, sedikit membantu kekecewaan teman-teman supaya minimal ada yang peduli dengan hal ini, supaya jangan sampai ya mereka yang di luar tidak ya istilahnya jangan sampai kecewa ya dengan kicau mania Bengkulu sendiri. Dalam hal ini satu lagi ya, dalam hal ini jangan nanti terjadi asumsi liar yang bahwa kicau mania Bengkulu ini sudah memperkirakan atau seperti apa, karena takutnya nanti statement-statement dari luar atau dari kabupaten atau dari provinsi-provinsi tetangga atau yang paling jauh dari peserta dari Jogja, dari Jawa kan. Jadi ya kita memang benar-benar real tidak mengetahui ini sama sekali. Boleh dikatakan tidak menyangka sama sekali. Shock. Di hari H bisa kejadian seperti ini kan, berarti kita tuh boleh dikatakan ya memang khilaf dan kecolongan kita pemain Bengkulu ini. Dengan adanya event ini kita tidak telusuri dulu siapa sosok ini dan
apa motivasinya atau istilahnya itu dia ini dalam dunia kicau mania ini kan baru. Nah, baru. Tapi karena dengan style dan gaya mereka yang ya meyakinkan, ya seperti kami ya maaf kata Pak Haji Agus, kan kita hormati sebagai pemain senior kan. Mendekat kan kita otomatis kan percaya gitu loh. Terhipnotis. Dan apalagi dengan event ini ya kami udah fokus ke jagoan masing-masing gitu. Wah, ini event akbar ini. Bukan ECC lagi lah yang ngadokan ini pasti ya. Ternyata dalam hal ini setelah berjalannya waktu real dengan jalan sesuai H-2 1 di hari H jeger baru terjadi ini. Jadi konsepnya memang sangat rapi dan terstruktur gitu. Bahkan kami sendiri yang dekat istilahnya pemain tuan rumah nggak nyangka gitu, nggak nyangka karena ya jujur saya sendiri mulai kagetnya tuh setelah pembagian tiket karena ini juga mungkin biar teman-teman kicau mania mungkin di seluruh Indonesia dan yang terdekat provinsi mungkin di luar juga bahwa ketua panitia ini juga bukan orang Bengkulu. Ya, jadi beliau ini juga orang Bengkulu, pendatang lah istilahnya. Beliau ini adalah dari provinsi tetangga gitu kan, yang bekerja di Bengkulu. Jadi kita juga on the track-nya juga kurang paham gitu kan. Cuman karena dengan beberapa kali menyampaikan stylenya juga di teman-teman di kicau, seolah-olah dia juga memiliki kepedulian dengan kicau. Ternyata di balik itu semua ya kita seperti ini terjadi gitu. Ada motif terselubung. Iya, jadi kita ini sangat terdasar lah sekarang posisinya. Kicau Bengkulu hancur lebur lah dibuat oleh oknum ini. Ya. Bahkan kita sendiri kalau untuk main keluar mungkin sudah agak malu, malu gitu. Ketakutan ya gimana lah. Mengaku kicau mania Bengkulu. Iya, ya takut yang pastinya Bang ya karena posisinya gini. Wah, saya main event di Bengkulu, ngeluarin modal sekian-sekian. Siap bertarung menang ataupun kalah kita terima, tapi kalau ini kan jelas-jelas Bang, istilahnya jelas-jelas kita aduh. Nah terus itu lagi makanya kami bergerak ini bukan bergerak mencari sensasi atau apa, bukan. Kita menjembatani teman-teman kicau mania yang dari kabupaten, provinsi tetangga, yang bertanya di luar pulau, itu kan tidak mungkin bisa ini kan? Tidak mungkin bisa hadir dan prosesnya seperti apa, kecuali kita yang pemain tuan rumah nih Bang. Nah, cuman itulah harapan kami ya mungkin supaya bisa cepat terselesaikan gitu aja. Oke, kita masuk poin kedua. Apa tindakan yang diambil dari perwakilan kicau mania Bengkulu setelah terjadinya pembatalan lomba SMM Ghost to Bengkulu Fit Pasya SF? Ya, jadi kemarin setelah kejadian lomba itu kan kita semua shock, sangat shock dan sangat terpukul, khususnya kita yang pemain lokal sangat terpukul. Karena apa? Rata-rata pemain lokal sini merekomendasikan pemain-pemain yang di luar untuk hadir. Betul. Mereka datang bersilaturahmi ke rumah, bersilaturahmi, mungkin penginapan-penginapan Bengkulu pun terisi gitu kan. Secara pariwisata meningkat, ya kan. Cuman dengan terjadi seperti ini kita kepukul, sehingga pukulan yang menyakitkan tadi kita berinisiatif berkoordinasi ke seluruh kicau mania, baik itu lokal yang yang di luar yang belum pulang, itu kita konsolidasi di saya mengkoordinir supaya mencari jalan keluar. Mau seperti apa ini? Karena mereka sangat kecewa, sangat kecewa, sehingga kita berkoordinasi bagaimana solusi yang bakal diambil, dan itu yang kita ambil. Kita coba melaporkan ini ke kepolisian, aparat hukum. Karena apa? Unsur-unsur pidananya sudah sangat masuk. Kita juga konsultasi dengan beberapa unsur aparat, baik itu kepolisian, baik itu pengacara, baik itu dari dari perangkat pemerintahan. Kita berkoordinasi. Sebelum kita berangkat ke Polda pun kita juga didampingi dari beberapa aparat, ada malah wawali kita juga ikut gitu kan.
datang untuk menyampaikan laporan ke kepolisian. Karena apa? Dia kicau mania Bengkulu gitu kan. Bahkan beli tiket juga, ya, kan? beli tiket dan juga tertipu gitu kan. Ya, makanya kita ambil keputusan untuk melaporkan ini ke kepolisian. Jadi datang ke Polda Bengkulu pun kita tidak serta-merta 1 atau 2 orang ya. Total kita hampir 50-an orang. Hampir 50-an. Iya. 50-an orang dari Jambi, dari Kerinci, Curup, sudah itu Kaur, Pagar Alam, Lampung, sudah itu ada dari Kaur juga, kemarin ada juga dari Lebong. Banyak beberapa daerah yang ikut, Linggau ya. Jadi ikut bareng kita ngantarkan ke ke kepolisian. Kebetulan juga di malam itu yang piket juga Kicau Mania. Jadi di Kicau Mania Bengkulu. Jadi yang punya IO juga gitu. Yang punya IO juga di Bengkulu kan. Jadi disambut dengan alhamdulillah dengan baik, difasilitasi dari tim kepolisian, dari reskrim juga, kebetulan juga dari tim Kicau Mania juga ya kan. Jadi semuanya sudah memang menunggu dari kita bergerak. Karena apa? Kalau kita tidak ada pergerakan, siapa lagi? Terus marwah Kicau Mania Bengkulu sudah hilang kalau kita tidak bergerak. Makanya kita bergerak dan mengambil keputusan itu untuk melaporkan ini, bukan untuk mata-mata untuk istilahnya mencari sensasi dan menghancurkan atau mendiskreditkan. Kita kan ada praduga tak bersalah ya. Ini kan elemennya banyak, dari ketua panitia ya kan, sudah itu panitia ya kan, siapa aliran dananya, terus mohon maaf mungkin ada media juga yang terlibat ataupun apapun yang di situ. Ya kita harapkan kalau struktur seperti ini dengan rapi, ya kita praduganya ada beberapa yang ikut gitu. Cuman ya kita namanya praduga, tapi diharapkan ini dapat penyelesaian, bukan untuk menjas atau mencari sensasi atau mencari panggung. Tapi ini benar-benar amanah dari teman-teman Kicau untuk menyelesaikan ini semua. Menyelesaikan dan ya pengennya yang terbaik. Jadi yang terbaik sehingga nantinya dapat keputusan dan keputusan bersama, hasil yang baik, benar-benar disepakati seluruh Kicau Mania. Apakah nanti prosesnya berjalan dilanjutkan hukum ataupun yang lain gitu kan. Nah, tapi kita harapkan yang terbaik untuk kita semua gitu kan. Sangat mengharapkan yang terbaik. Yang terbaik juga. Ya maaf kata gini, walaupun tidak rugi tenaga bagi yang para pemain Kicau Mania yang dari jauh-jauh, tapi setidaknya kalau memang kejadian ini tiketnya bisa dikembalikan, itu aja tujuannya, biar ya mengembalikan nama Bengkulu lah. Nama Bengkulu. Tapi itulah, karena Kicau Mania Bengkulu ini udah mulai kayak mana? Ya saya sendiri pribadi drop. Aduh. Bahkan kalau untuk main-main keluar nanti, aduh kita nggak dihargain orang lagi bang, gitu kan. Jadi, aduh, sangat disayangkan. Sangat disayangkan dan betul-betul memalukan. Itu. Ya. Apa harapan Kicau Mania Bengkulu ataupun dari yang mewakili pasca viralnya pembatalan lomba event SMM kemarin? Ya kalau harapan kita sih ini bisa diselesaikan dengan baik. Harapan dari teman-teman juga di luar sana ini dapat selesaikan dengan baik. Mau itu jalur hukum ataupun jalur kekeluargaan. Ya. Cuman kita tidak ada menutup kemungkinan semua itu bisa berjalan. Ya kan? Tinggal bagaimana etikat baik dari penyelenggara, panitia dan yang terlibat di situ bersuara untuk menyelesaikan ini. Karena semuanya sudah kita serahkan ke pihak kepolisian dan apapun putusannya itu kita serahkan ke pihak kepolisian. Karena apa? Kita percaya dengan aparat kepolisian kita menyelesaikan ini dengan baik. Apakah nanti ada mediasi? Ya kita tunggu nanti, gitu kan? Mediasinya seperti apa atau mau jalan seperti apa? Monggo. Gitu. Kita tidak menutup hal-hal yang positif, gitu kan? Ya namanya manusia pasti ada hal baik dan buruk, salah dan benar, khilaf pasti ada. Cuman kita tidak menutup kemungkinan ada maaf. Kalau saya pribadi ada maaf
Walaupun secara hukum harus tetap berjalan. Karena apa? Ini sudah mencoreng nama baik Bengkulu sendiri. Yang dirugikan banyak. Sangat banyak. Gitu. Jadi saya harapkan ini menjadi pembelajaran juga, ya kan? Pembelajaran bagi kita. Kicau Mania Bengkulu harus selektif nih. Harus selektif kan? Maafnya secara personal aja. Ya, personal kita sudah. Ya, kita harus tetap selektif. Jadi kalau untuk mengadakan lomba lagi, mohon maaf kita blacklist dulu. Iya, blacklist dulu. Jadi untuk saat ini kita blacklist dulu karena apa? Yang seperti ini tidak bisa terulang lagi. Karena kalau tidak ada efek jera, nanti akan hadir mohon maaf penyelenggara yang seperti ini lagi berikutnya. Jadi jangan sampai ini terjadi. Ya, kita harapkan kita ini kan untuk memajukan kicau. Jadi kalau kicau ini banyak periuk yang ada di sana gitu kan. Jangan sampai periuk-periuk itu tadi istilahnya diludahi atau dikencingi atau dibuang kotoran. Ya kan, kalau saya pribadi sendiri ya banyak berkecimpung di sini. Mungkin periuk saya ada di sini gitu. Kalau ada yang meludahi, ada yang mengencingi, ada yang istilah buang kotoran, ya kita pasti frontal untuk memperbaiki itu. Makanya ya harapan kita ke depannya jangan lagi ada hal ini terjadi lagi. Media juga berkoordinasi, jangan istilahnya mau naikkan berita tanpa ada fakta, gitu, tanpa konfirmasi ke peserta, tanpa ada konfirmasi ke seluruh elemen yang terlibat, sekedar mau naikkan viewers, semuanya ikut, semuanya jadi terjebak. Karena yang pastinya kita pun yakin percaya karena media pun ikut menggembleng ini gitu, menaikkan gitu. Jadi ya kita percaya banget dong, media udah sangat mendukung, support dari penjemputan juri-jurinya. Apalagi ini kan gandengnya juri SMM. Ya, juri SMM ini kan ya kita anggap juri nasional yang kredibelnya sangat baik. Sangat baik saat ini. Jadi, jangan sampai tercoreng gitu. Ini kalau seperti ini ya, jadi masyarakat melihatnya bukan oknum ini aja jadinya kan. Ya kan, bukan oknum ini aja, jadi tercorengnya juga ke pihak SMM-nya juga pasti tercoreng dengan hal seperti ini. Nah, makanya kita harus perbaiki sama-sama. Kita menginginkan ke depannya berkoordinasi, berkonsultasi mengenai event-event berikutnya. Ya, mohon media juga bantu dalam artian menyampaikan semua itu dengan konsep kebenaran. Jangan sekedar mau viewers, mohon maaf nih tanda kutip, media cuma mau cari cuan. Ya kan, cari cuannya aja, yang menyampaikan berita mohon maaf seperti kemarin sampai seluruh elemen sudah dibayar lunas, termasuk media ya kan, gitu kan, kita nggak tahu entah udah dibayar atau belum, jadi gitu. Tapi yang kita kecewa di situ media bungkam. Media bungkam. Kalau belum dibayar kenapa nggak bilang kan gitu. Semua bungkam. Jadi pemain kemana? Masuk jurang. Pemain masuk jurang ya kan? Pemain kita masuk jurang bareng-bareng. Berarti di situ ada keterlibatan media yang mengajak kita, ayo masuk jurang bareng-bareng. Ya kan? Iya benar kan? Iya kan? Jadi kalau memberitakan, menyampaikan, tolong jangan dipotong ini. Ya. Ini jangan dipotong karena memang itu aspirasi kita supaya real. Jangan sampai kita diajak siapapun kalau bisa ya ke jalan yang baik. Jangan diajak mentang kita mau cari viewers, mau cari cuan, kita dijeburkan ke jurang bareng-bareng. Walaupun media sendiri sebenarnya niatnya baik. Ya kan, niatnya baik, teman-teman panitia mungkin niatnya baik, yang di bawah mungkin ya. Dia menyampaikan berita yang baik, cuman dia tidak tahu skenario yang oknum tadi seperti apa. Kita masuk jurang bareng-bareng, ya kan? Itu. Di poin media tadi, dalam event yang kali ini kan mengundang konten kreator atau media kicau dari luar kan, termasuk kami. Benar. Tapi untuk pergerakan media lokalnya, baik itu Bengkulu, lokal Bengkulu atau media yang di seputaran Bengkulu, pergerakannya seperti apa, Bang? Apakah sama-sama meyakinkan seperti media yang dari seberang ini, atau kontra dengan event ini? Jadi bisa disampaikan? boleh. Jadi kalau media sendiri juga
sebenarnya selama ini selalu berimbang, ya kan? Berimbang dalam artian mereka kalau dia dapat info dari pemain, mereka menyampaikan aspirasi pemain. Awalnya ya, awalnya. Contohnya apa itu? Misalnya mengenai kandang yang belum nyampe, mereka menyampaikan itu ke panitia bahwa kandang itu menjadi keluhan pemain gitu kan. Sudah itu mengenai tiketing yang ada belum direspon, itu disampaikan juga ke media, juga disampaikan. Hal teknis ya, Bang. Ya, terus mengenai juga apa namanya peraturan lomba, mereka menyampaikan ke pemain bahwa ini peraturannya seperti ini. Jadi feedbacknya selama ini juga berimbang. Cuman memang ada ya istilahnya ada hal-hal mungkin ya di silent pasti ada, cuman tetap karena menjaga kondusivitas pemain dan panitia sendiri. Mungkin kalau kita mengacunya juga media kan niatnya baik nih, baik lokal baik luar pasti niatnya baik untuk memeriahkan ini supaya tidak ada gejolak, supaya tidak ada intrik-intrik dan ada narasi-narasi untuk menghancurkan event ini. Ya pasti seperti itu semua, baik media, pemain, segala macam itu pasti memikirnya seperti itu. Tapi kita tidak tahu otak ini tadi yang penyelenggara tadi mau arahnya kemana kan? Arahnya kemana? Ya, itu yang jadi pastinya itulah tadi dalam waktu hal yang berjalan ini tadi real sesuai koridor yang berjalan gitu loh. Sampai di hari H. Jadi shocknya tuh luar biasa. Iya, jangankan Kicau Mania yang sekelas SMMM aja bisa tertipu gitu loh. Istilahnya kan ya, mereka pun kalau tahu dia berstatement bahwa kalau kami tahu kayak ini pasti nggak kirim. Berarti kan nggak tahu, sama-sama nggak tahu gitu loh. Ya itu seperti yang Kicau Mania rasakan. Iya, gitu, sama-sama kita rasakan. Sama-sama kita rasakan. Kekecewaan semuanya bercampur lah, bercampur gitu. Jadi itu tadi ya, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, baik media, baik pemain, baik seluruh elemen yang terlibat di situ harus ada cek dan cross check. Untuk semua hal yang mau diberitakan, mau itu yang positif ataupun hal-hal yang negatif gitu kan, tetap harus kita cross check ke narasumber yang benar. Jangan sampai ini malah membawa kita ke jurang yang sama gitu kan. Gitu. Oke, harapan utamanya sebenarnya apa dari seluruh kejadian pembatalan event ini? Apakah meminta untuk refund tiket atau hanya sekedar permohonan maaf dari penyelenggara, bisa disampaikan nggak? Harapan utamanya ini. Jadi kita sampaikan kalau harapan kita sih kemarin juga kita sebenarnya harapan itu banyak ya untuk penyelenggara khususnya. Baik itu secara ya pasti ada pro dan kontra. Cuman sebagian besar mengharapkan ini bisa diselesaikan dengan baik dengan pengembalian tiket yang sudah mereka beli, sudah itu ada klarifikasi dari pihak penyelenggara terkhusus ketua panitia untuk menyampaikan permintaan maaf ke seluruh elemen yang terlibat, baik itu pemerintah, Kicau Mania lokal, ya, terus yang datang itu harus benar-benar disampaikan melalui media yang bisa mereka juga menerima gitu kan. Jangan sampai terjadi sudah ini dimaafkan akan terulang lagi gitu kan. Makanya kita harapkan ini menjadi efek jera kepada penyelenggara, jangan terulang kembali. Makanya harus kita berharapnya ini bisa selesaikan dengan ya kalau bisa dikembalikan tiket-tiket teman-teman yang intinya ada. Saya menambahkan mungkin inti dari pokok masalah ini ya untuk Kicau Mania, karena ya kami sebagai perpanjangan lidah dari teman-teman kita pemain Kicau Mania yang dari Bengkulu, dari kabupaten, luar daerah, yang ada yang udah pokoknya mewakilkan tolonglah Bang diurus. Intinya ingin jalan terbaik. Setidaknya ya walaupun mereka udah rugi materi apa, dikembalikan aja tiket. Itu intinya Bang. Minta di pengembalian tiket, bahwa mereka siap berperang. Kalah menang dia terima, tapi kalau ini jelas-jelas Bang. Jelas-jelas kita udah kena tipu banget kan. Belum lomba sudah kalah. Iya.
kalah sebelum berperang. Jadi kita berharap ini bisa menjadi pembelajaran, dan pembelajaran khususnya untuk panitia juga bagi kita pemain gitu kan. Cuman harapan kita terakhir ini bisa diselesaikan dengan baik. Kita menganggap juga, mohon maaf, panitia dan ketua penyelenggara pun juga manusia, pasti ada hilap. Ya, kita tetap ada jalan mediasi kalau memang itu dibutuhkan. Ya, kita dibutuhkan. Cuman kita juga harus berkoordinasi karena elemen ini semuanya berharap ini berjalan dengan baik, ya kan? Apakah ini nanti di pengembalian dengan tiket-tiket yang sudah dibeli, ataupun mereka menginginkan hal-hal yang lain sehingga efek-efek jera nanti supaya tidak terjadi di kemudian hari, gitu. Dan kita tambah sedikit, dan untuk kedepannya mungkin kita akan lebih selektif lagi. Dan yang pastinya dari pemain-pemain senior yang sudah berkecimpung di dunia kicomania ini, ya mungkin kalau ada event kedepannya kita akan lebih selektif lagi gitu aja. Dan ya kita sebagai tuan rumah Kicomania Bengkulu, ya sebagai pemain Bengkulu lah, kami mengaturkan permohonan maaf kepada rekan-rekan Kicomania yang di kabupaten, di provinsi-provinsi lain yang sudah hadir. Dan apalagi terjauh dari Jogja, kami aturkan sangat-sangat minta maaf. Ya pokoknya insya Allah kedepannya kita perbaiki seluruh elemen yang terlibat lah ya. Semoga nanti tidak terjadi lagi. Ada lagi menyusul event yang lebih bagus, struktur dan terpercaya. Jadi pemain-pemain yang lain nggak akan takut lagi dan siap kita mengkoordinasikan dengan itu. Oke, itu aja. Oke, tadi harapannya salah satu yang utama adalah refund tiket ya, pengembalian. Seandainya apabila hal itu juga tidak terpenuhi, langkah apa yang bakal diambil? Kalau langkah, kan kita sudah dari awal kita sudah sampaikan, langkah yang kita lakukan adalah langkah hukum, ya kan, langkah hukum. Jadi biarkan hukum yang berjalan, karena kita sudah menyerahkan ini ke pihak kepolisian. Adanya mediasi, adanya konsolidasi dengan penyelenggara itu kita serahkan ke kepolisian. Jadi yang memiliki hak sekarang adalah kepolisian. Aspirasi apa yang kita sudah sampaikan ke kepolisian itu yang sudah benar-benar sudah kita kemas dan kita sampaikan ke kepolisian. Nanti mau mediasi ataupun apapun itu bentuknya, kita kembalikan ke kepolisian. Mau itu mau dilanjutkan atau seperti apa ya kita kembalikan, karena kita nih sipil. Ya kan, karena sudah kerananya hukum, ya biar hukum yang berjalan. Karena mediasi apapun yang dilakukan dari penyelenggara, kita terbuka, semuanya terbuka, tidak ada kita menutup, karena kita anggap juga selama ini ya istilahnya kita berharapnya baik gitu kan, jangan sampai hal ini terjadi. Cuman ini terjadi ya sudah, kita mau ngulang pun nggak bisa. Ya sudah terjadi ya sudah. Kalau memang ada etikat baik, ada memang dari penyelenggara mau konsolidasi ya boleh, mediasi boleh ya. Tapi kalau itu tidak terjadi dan mohon maaf tanda kutip ada hal-hal lain mengenai ini kan mengenai material ini nominalnya tidak sedikit, bisa terhambat ataupun seperti apa. Jadi itu kalau kita secara tim satu dapat, harus semuanya dapat, harus kembali. Saya juga sebagai penyambung lidah tidak mau dicap dari teman-teman Kicomania, oh yang di depannya dapat, di belakangnya zong. Nanti efeknya domino ke kami. Jadi saya tidak mau seperti itu. Kalau memang nantinya ada mediasi, mau pengembalian refund atau segala macam, kalau dari hulunya dapat, ya ujungnya harus dapat. Saya tambahkan sedikit, mungkin gini, kalau seandainya nanti dalam hal proses ke depan ini ada yang bertanggung jawab, ya mungkin kita undang perwakilan-perwakilan pemain. Misalnya dari Muku-Muku siapa, dari Lebong siapa, dari Curup siapa, perwakilannya, yang dari kota siapa, yang dari provinsi lain siapa. Jadi kita sama-sama dengar, diskusi, sama-sama dengar, sama-sama diskusi. Atau memang dapat terjadi hal yang baik, ada penggantian, jadi kita dengar semua gitu. Ataupun hal terburuk. Ya kan, hal terburuk kita tetap koordinasi. Karena kita bentuk tim ya. Kita bentuk tim dari seluruh kabupaten, kota, dengan provinsi tetangga, kita buat satu tim.
ya dengan apa namanya mediasi sekarang kita gunakan grup, ya seluruh elemen kita terlibat di situ dan tidak ada yang kita tutupi apapun mengenai perkembangan mengenai ya kejadian ini gitu. Oke, begitu terima kasih waktunya. Obrolannya semoga lekas sembuh kicauannya Bengkulu. Siap. Kicauannya Bengkulu ya, berduka yang ya pastinya. kami mengaturkan maaf dari kami pribadi dan kami juga menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas hal ini terjadi ya. Untuk kami para kicamania seluruh Nusantara ya, kita berharap ini menjadi pembelajaran kami, tapi kami juga berharap kalau kami main keluar ya ini kan oknum nih, jangan sampai kami tidak diterima gitu kan. Saya pribadi dan teman-teman, intinya kami semua korban. Ya, kami korban juga semua. mau memeriahkan nanti ketika di luar. Tolong terima kami bahwa kami juga ingin kicamania dimanapun itu bersemi, jangan sampai mati seperti kami di sini. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat balap. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.